Oke, bintang tamu gue hari ini adalah seorang komika yang kalau misalnya lo lihat di sosial media ini selalu impersonate wanita-wanita cantik yang ada di Indonesia. Tapi laki ya. Please welcome. Yuda kan? Halo Madi. Ini gue gokil sih ngeliat sosial media lo, gue ngakak sumpah. Kayak lu bisa kepikiran untuk bikin konten-konten kayak gitu sebenarnya. Udah lama banget itu bang, 2018 itu. Sebelum Covid malah ya? Sebelum Covid. Belum Covid. Tapi sekarang tuh lu tuh fokusnya tuh kerja atau karena gini, gue ngundang lu karena gue taunya lu komika. Ya oke. Tapi kok gue udah lama gak denger nama lu gitu. Ya, sebagai komika. Gue juga udah lama gak denger nama gue. Sebagai komika ya, udah lama gue. Ya karena gue akhir-akhir ini lebih fokus kerja sih sebenarnya ketimbang stand up. Karena lagi sulit mencari keresahan untuk stand up sih sebenarnya. Sekarang gue udah mulai paham nih. Karena gue udah sering ngobrol sama komika ya kan. Keresahan. Jadi hidup lu sekarang lagi stabil. Enggak juga. Enggak, maksudnya gini, kadang-kadang kan gue diajarin sama si Mas Panji kan bahwa semua berasal jokesnya itu tuh dari keresahan. Betul. Gitu. Kalau lu gak resah berarti hidup lu lagi stabil. Bukan, karena gue saat ini tuh kayak ngerasa ngelihat hidup itu dari hal-hal positifnya aja gitu. Misalnya ada orang ribut di sosial media gitu, misalnya tentang Gen Z dan milenial gitu. Terus ada yang Gen Z mah gini-gini. Di pikiran gue tadi resah, terus gue pikir ya nggak apa-apa mereka masih muda. Gitu-gitu. Udah lebih zen. Betul, kayaknya. lebih zen gitu. Umur ya? Umur betul. Seumuran kita. Iya, seumuran kita. Iya, gue juga mikirnya kayak gitu, makanya gue yang udahlah yang zen aja ya, gitu. Ya betul, gitu lebih. Nah, stand up comedian itu nggak boleh zen. Dia tuh harus terus memunculkan sisi negatif terhadap sesuatu gitu. Gak bisa. Makanya mungkin ada beberapa stand up comedian yang kelihatannya lebih stres karena negatif terus pikirannya. Bener. Dia nggak bisa ngeliat sesuatu tuh langsung diem. Apa-apa deh ini. Nggak bisa, dia harus kok gini ya? Kok gini gitu, dia selalu mikir kayak gitu. Berarti gitu. Lebih berpikirnya tuh lebih kritis berarti. Betul, lebih kritis. Mungkin bukan negatif kali, kritis kali ya. Betul, gitu. Lebih kritis. Jadi stand up comedian itu kadang-kadang ngeliat segala sesuatu hal tuh dari sisi negatifnya dulu, harus lihat dari sisi negatifnya dulu. Oke. Nah, gue tuh kayak, aduh, capek gue mikir gitu terus gitu. Jadi kan gue lebih zen gitu. Tapi ini gak ada hubungannya sama kerjaan lu yang ngebuat lu jadi lebih dewasa, lebih zen gitu, enggak? Enggak, karena kerjaan bikin stres, tapi akhirnya gue ya udah jalanin aja. Banyak keresahannya berarti tempat kerja kalau stres. Betul, tapi habis itu ya udah jalanin aja, namanya juga kerja. Gitu. Emang kerja di mana sih? Gue kerja di salah satu media di Indonesia. Gede lah ya? Gede. Kantornya deket situ kan? Di Palmerah, kantor di Palmerah, di media oposisi katanya. Katanya. Aduh, diserbu nih abis ini nih. Enggak dong, media besar itu. Ya, media besar. Kan katanya, tapi itu media independennya pasti. Media itu harus independen. Independen, betul. Apalagi jurnalis. Betul. Oke, jadi basicnya jurnalis juga loh? Enggak malah. Enggak. Karena basic gue tuh awal ini. Kalau misalnya gue ini kerjaan gue tuh gue pernah di digital sebenarnya. Digital gue pernah kerja di awal tuh. Gue pernah kerja di kantor pajak. Wah. Dulu gue pernah dulu di kue-kue artis. Dulu kan sempat booming tuh kue-kue artis. Kue-kue artis ya. Betul. Gue salah satu pionirnya juga waktu itu kue-kue artis. Di Cirebon waktu sama Bang Indra Bakti. Oh iya. Sama Indra Bakti di Cirebon. Abis itu gue pindah ke Jakarta lagi karena dipromosiin bareng Irwansyah. Gue waktu itu sama Irwansyah sama Raffi Ahmad dan lain-lain. Setelah itu tutup, kelar, gue pindah lagi ke komik beneran komik, Ciayo komik dulu ada. Komik apa nih? Komika apa komik? Komik. Buku komik? Bukan komik, bukan buku tapi buku komik tapi bentuknya digital, aplikasi kayak webtoon. Tapi isinya Indonesia semua. Bukan. Lu bagian apa tuh ngerjain di situ? Digital juga. Oke. Habis itu pindah lagi ke asuransi plat merah. Pernah. Setelah itu agensi pernah sebentar. Sekarang gue di media. Jadi macam-macam gue udah nyobain ininya. Banyak berarti ya. Tapi fokusnya lebih banyak di digital sih. Tapi semua apapun yang lo kerjain dulu tuh berarti fokusnya digital. Di media sekarang juga megangnya digital juga. Betul, di digital. Berarti kerjaan terakhir sekarang di media ini udah berapa lama nih?
Ini masuk tahun ketiga berarti. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Tapi semenjak di media ini tuh itu ngebuat lu jadi vakum jadi komika atau gimana? Enggak vakum-vakum banget sih. Beberapa terakhir gue juga tampil di stand up fest. Jadi festivalnya komika-komika kemarin di Tenis Indoor Senayan. Gue juga tampil di situ. Ya nggak vakum-vakum amat lah. Tapi lebih ke di open mic-nya, di latihan gue lagi jarang latihan. Lagi jarang. Betul. Gitu. Berarti lu kalau misalnya ngomongin Mas Panji nih, lu kenal sama Mas Panji berarti pas ketika lu Suci atau? Enggak, gue waktu itu gabung stand up itu awalnya dari Cirebon. Komunitas? Komunitas stand up Indo Cirebon itu tahun 2012. Tahun 2012. 2011 akhir tuh gue udah denger gitu stand up komedi itu seperti apa dari videonya Raditya Dika tentunya. Setelah itu di bulan Februari itu gue denger katanya Panji lagi ke Cirebon. Akhirnya kita sama anak-anak stand up Cirebon ketemu sama Panji, ngobrol-ngobrol bagaimana sih stand up komedi. Nah dari situ awal ketemu Panji. Awalnya ketemu Panji kenal di situ sampai akhirnya lu ikutan ikut kompetisi. beberapa kompetisi di street comedy. Gue pernah ikut street comedy itu stand up comedy tapi beneran vulgar lah street comedy itu. Itu di 2013. Terus Panji pernah show di Cirebon. Gue jadi openernya dia dan gue dianggap dia lucu. Kebetulan dianggap dia lucu, terus gue diajak Panji jadi opener Panji di Aceh. Tahun 2013. Sebelum masuk Suci? Sebelum masuk Suci. Oh jadi lu udah mulai duluan. Ya malah. betul. Udah mulai di open mic. Udah diajak sama Panji Aceh. berapa kali gitu ya? Betul, di Aceh. Terus 2014 baru ikut Suci 4. Yang juaranya David Nurbianto dan Abdur. Tapi yang terkenal Dodit. Ya. Banyak filmnya Dodit ya. Dodit situ ada Pras Teguh juga, macam-macam di situ. Pras Teguh di Suci 4 juga ya. Ya. Pras Teguh lagi naik nih. Ya betul, Suci lagi naik banget Pras Teguh. Tapi temenan kan? Masih tetap temenan. Kan satu cycle kan? Satu circle ya betul. Setelah itu baru 2014 akhir gue pindah ke Jakarta. Waktu itu awalnya itu diajak sama ada salah satu founder stand up presiden stand up Indo dulu namanya Bang Semino Taslimboy. Kerja di dia, habis itu baru pindah ke Panji Pragiwaksono di 2015. Dulu baru pindah. Ya. Berarti sempat masuk Comika. Bukan dulu malah bukan Comika. Belum ada. Dulu namanya masih Wong Suyudan, WSYDN. Oh. Gua di situ jadi head promo. Oh gitu, panjang juga ya perjalanan. Panjang. Lu sebagai seorang komika kenal sama Mas Panji juga. Ya. Gitu sampai akhirnya ikut kompetisi walaupun nggak menang tapi tetap ikut komik segala macem. Yang nggak menang gue keluar di minggu kedua. itu boleh diingetin lagi nggak sih kayak apa yang ngebuat lu akhirnya di minggu kedua lu keluar gitu? Karena nggak lucu, udah. Apalagi gitu karena nggak lucu. Karena sense gue terhadap komedi waktu itu masih belum terlalu kebentuk ya apalagi di kompetisi orang daerah ngelihat TV gitu punya tekanan bahwa di TV itu harus lucu sampai itu waktu itu kan di Kompas di Cirebon itu kan nggak ada Kompas jadi nggak bisa nonton. Gua ini sampai pakai ini TV langganan. 2 minggu keluar. Ngapain langganan kalau gitu? Aduh itulah. Itu jadi awal mulanya gitu ya. Nah kalau misalnya gue ngeliat di sosmed lu gitu kan. Tadi kan gue juga sempat bahas bahwa lu bikin konten itu impersonate ya. Betul. Gitu. Inspirasinya. Kenapa tiba-tiba lu mau impersonate? Dan niat ya. Ya kan? Dan niat lo buatnya. Gue ngeliat tuh ada video yang lo ngikutin iklannya videonya siapa? Sobi. Ya itu. Ya. Apa dibilang karena nggak ada waktu itu karena nggak ada kegiatan waktu itu sebenarnya. Karena nggak ada kegiatan. Nggak pertama kali gue tuh 2018 waktu itu gue lagi jadi tim ses salah satu paslon di wali kota di kota Cirebon juga itu gue juga lupa nggak ceritain. Gue lagi jadi tim ses, gue lagi ini terus gue liat Sopi Lacu nih. Dan kebetulan waktu itu gue gondrong banget, lagi gondrong banget. Terus gue iseng impersonate, iseng gitu.
kenapa rame gitu. Dan juga waktu itu kalau nggak salah. Dan sampai dilihat kan? Ya betul, sampai di komen sama Sophia Latjuba waktu itu karena ternyata Sophia Latjuba lagi ulang tahun. Setelah itu gue mulai ya udahlah gue coba terus gue lagi itu pernah posting Sophia Latjuba yang pakai BH kan. Yang pakai bikini gitu, pakai bikini sama yang atasan sama bawahan gitu. Karena kan gue nggak punya. Gak punya siapa gitu. Masa gue harus punya cewek. Betul. Terus tiba-tiba ada yang nih uangnya lu beli sendiri ya. Gue datang ke tempat ya kayak semacam bra house gitu. Gue datang sendiri ke situ. Gue milih-milih. Aduh lucu banget sih itu. Terus nyari apa mas? Kata mbak yang jaga itu nyari BH. Buat istrinya ya? Bukan. Pacarnya bukan. Buat apa? Buat saya. Aduh mbak-mbaknya langsung ngeliatin gini. Banget. Ini mamanya kalau nonton, ih mas yang waktu itu tuh gitu. Aduh aneh banget. Terus setelah itu, emang buat apa mas ini? Saya pengen foto kayak gini. Gue kasih lihat fotonya Sophia Latjuba gitu. Oh kayak gini mah nggak ada. Tapi ada yang agak-agak mirip. Gue dapetnya waktu itu Pierre Cardin kalau nggak salah. Gue masih ingat. Nah setelah itu gue beli. Kalau salah di tengahnya kan harusnya ada pitanya dan gue nggak ada pitanya. Akhirnya gue pakai tisu gitu. Di kesini gitu. Dibikin pita gitu sih. Terus ada teman juga yang punya studio, udah foto di tempat gua aja gratis. Ayo. Ya udah. Banyak yang support ternyata buat melakukan hal-hal seperti itu ya. Makanya gue bingung banget. Setelah itu. Terus ada lagi, gua lagi waktu itu. Yang Nora lu buat juga? Yang Nora juga karena waktu karena Nora yang minta. Oh Nora yang request. Nora yang request impersonate. Bang, apa namanya impersonate dong? Ya udah gua coba impersonate. Nah Nora tuh kan ada impersonate dia yang dari belakang tuh gue jijik sendiri lihat. Gue jijik sendiri gitu lihat video gue. Aneh banget gue ngapain sih gini? Gitu. Lu jijik ngeliat video lu kan? Iya video gue. Orang pasti suka. Ya pasti. Itu. Yang ini sih yang waktu gue impersonate Cinta Laura. Cinta Laura. Itu gue skip tuh gue belum lihat. Ya gue ada tuh impersonate Cinta Laura. Gue tadinya pengen lihat, wah ini gue betul lagi di Jakarta dan gue pengen beli BH yang mirip banget kayak Cinta Laura. Gue datang ke PS, gue lihat ini mau ada nih mereknya gue lupa mereknya apa, La Senza atau apa gitu. Harga BH-nya 6 juta. BH toh harga BH-nya 6 juta. Gue langsung, masa sih gue gak tahu juga sih. Gue kayak masa sih? Masa lu baru tahu harga BH ada yang harga segitu? Gak tahu. Ada 6 juta. Itu tuh salah. Gue kayak misalnya gue beli celana dalam aja paling mahal paling 1 juta. Enggak itu ada 6 juta apa? 6 juta. 6 juta harga BH-nya. Tapi lu ya 1 juta ya ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 yang 999, 1 ada gitu. Itu 6 juta harga BH-nya. Gue kaget sendiri. Terus akhirnya lu beli? Enggak lah ngapain. Oh gue pikir. Ngapain gue beli BH 6 juta. Ya lu pikir kayak ya lumayan buat kenang-kenangan gitu kan. Kagak. Gue malah lebih sering dikirimin BH. Iya BH sama. Demi apa lu? Gue bawa sih kalau lu. Gue dikirimin sama beberapa temen gue nih. Ini lu pak. Sorry temen lu cewek cowok yang ngirimin? Cewek lah. Oh ya oke. Saya kalau misalnya temen lu cowok curiga juga gue. Enggak, cewek. Dikirim-kirimin BH nih gue pernah pakai bikini yang cuma yang segaris gitu maksudnya bukan segaris ya. Yang nyambung tuh dari sini. BH terus ke bawah pakai tali-tali doang itu udah segaris gitu doang. Aduh, ada aneh banget tuh ngapain ya. Tapi kan lu yang buat kontennya gitu. Iya. Dan lu jijik sendiri. Waktu zaman itu lu kepikirannya apa karena lu works kah? Membuat konten itu akhirnya lu mau buat lagi atau? Ya karena atau lu sudah mulai nyaman? Enggak, jangan. Enggak, karena waktu gue juga khawatir sempat kepikiran apa nyaman gue ya gitu. Enggak. Lu sampai bawa BH lo sekarang? Ya barangkali buat ada obrolan. Oh gitu. iya. Coba mana tasnya coba penasaran gue. Ambilin. Itu. Gue penasaran masa iya coba. Nih. Yang tadi gue bilang segaris tuh yang ini nih. Nih. Oke. Nih kan segaris banget nih. Iya. Nih.
Gue dikirimin ini, gue aduh ngapain? Terus wah ini Nindi sih. ini bagus kan? Bagus kan? Ini bahannya kulit gitu ya? Ya betul, bahannya kulit. Panas nggak lo pakai? Lumayan panas karena kan ya gitulah. Itu waktu itu gue sempet pernah gendut banget tuh, agak gemukan gitu, udah sempet nggak muat, tapi waktu gue kurus tuh sempet muat. Oh polkadot. Lucu banget. Ini untuk pantai ya? Pantai. Paham sih gue. Oh banyak banget. Ini katanya bagus nih, kata cewek-cewek, kok bagus banget ini nih yang gue impersonate Sophia coba dia di pantai, gue di bangunan mangkrak. Itu kata cewek-cewek ini bagus banget. Iya. Banyak. Ini ke dalam. Banyak lah. Nah, tuh. Kocak lah emang. Percayakan akhirnya. Ini gua hasil barang kiriman orang-orang nih ya. Betul. Semenjak konten lu naik itu. Betul dikirim-kirimin gua. Ini gua enggak pernah tunjukin di mana-mana. Gua pertama kali gua tunjukin di sini nih. Dan itu udah pernah lu pakai foto enggak? Belum semua. Yang ini udah, tapi gua enggak mau foto di sini. Gua udah enggak mau foto-foto gitu lagi, udah enggak mau. Saya setuju. Terima kasih. Oke. Udah enggak mau foto-foto. Oke, sampai akhirnya lu nulis di bio lu gua straight. Ya, betul. Apa yang ngebuat lu akhirnya menulis itu di bio lu? Gue pernah di DM di Twitter. Waktu Twitter gue masih ada tuh. Twitter gue kena blok sih. Gue pernah di DM sama akun namanya Waria Depok 69. Kok ada ya Waria di Depok ya? Makanya gue namanya Waria Depok. Dia cuma ngechat hi. Terus lu balas? Enggak, gue blok langsung. Gue takut jawab hai juga. Gue langsung gue blok. Itu terus gara-gara juga adik gue. Adik lu cewek cowok? Cewek di usia gue sekarang, gue belum menikah. Terus adik gue mulai nanya, Mas tuh masih suka perempuan gak sih? 3 kali dia nanya itu, Mas masih suka perempuan gak? Mas suka perempuan. Akhirnya gue jawab ke adik gue, Dek, jangan ditanyain terus, nanti masnya juga ragu. Gue takut gitu. Udah, gue straight. Udah, akhirnya gue tulis gue straight. Gitu. Terus akhirnya lu udah gak pernah bikin konten gitu lagi? Ya, karena gue mulai, ini true story ya. Jadi gue sebenarnya pernah dikirimin pap sama cewek. Pap. Aku lupa ya. Pap apa? Post a picture tapi pap tete lah. Oke. Sama cewek. Tadi gue seneng. Tapi gue kok semudah itu. Apa dia mikirnya karena ya udahlah nggak apa-apa ngirimin pap tete ke bencong gitu. Gue jadi kenapa segampang ini gitu. Jadi pengen lanjutin lagi konten lu. Jangan. Gue gitu takut, akhirnya gue udahlah. Gue mulai stop gitu. Ini papnya beneran kelihatan muka? Iya, kelihatan. Apa setengah? Kelihatan muka. Bukan Waria kan? Bukan. Oke. Gue kenal orangnya gitu. Oke. Gitu, jadi gue mulai. Satu sisi gue seneng, satu sisi lagi karena kok gampang banget ya ngirimin ya. Ada pertanyaan ya, gitu ya. Betul. Sempet lu tanya gak? Kayak kok ngirimin ini apa lu minta? Jadi itu prosesnya adalah gue pernah posting foto BH. Ini ukuran berapa ya? Kan gue benar nggak tahu gambar salah satu artis gitu, gue post ini ukuran berapa ya? Terus dia jawab ukuran 36D bang. Gue cuma iseng. Oh segitu. Kalau punya kamu berapa? Oke. Sama dia nggak dijawab berapa. Dia langsung ngirimin segini bang, gambar gitu. Karena dia ngerasa mungkin bestie kali ya, jadi santuy. Ya gitu. Ya udah nggak apa-apa lah cong gitu. Gitu kan. Mungkin. Aduh. Gitu. Ada aja ya. Ada gitu. Aduh. Kalau misalnya gini, kalau kita ngomongin masa lalu lu gitu ya,
Masa kecil lo. Lu berarti asli orang Cirebon. Betul. Bokap nyokap Cirebon. Enggak malah. Hah? Bokap gue orang Madura. Oh. Ibu gue orang Klaten. Oh, Jawa itu ya, Klaten ya? Ya Dekat betul, Jogja. Klaten. Tapi lahir di Cirebon, Lahir gede di Cirebon. Di Cirebon betul. Karena bokap tentara, jadi dia ditugasin di Cirebon. Bayangin tuh kalau bokap gua tahu kalau gua usul foto-foto gitu. Nah itu dia. Itulah. Itu. Bokap tahu? Enggak. Bokap gua cuma bisa WhatsApp sama telepon doang. Enggak tahu main Instagram. Enggak tahu. Ade lu enggak pernah cerita? Enggak. Untungnya adik gua enggak cerita. Untungnya tuh. Karena kayaknya tahu gitu. Kalau cerita kayaknya gua bakal habis di bokap gua. Itu bukan suruh pusap lagi sih kayaknya gitu ya. Paling dipecut sama sabuk tentara yang gede-gede itu. Aduh, itulah gitu. Itu gue di Cirebon. Bentar. Ini tapi bokap lu nonton YouTube gak ya? Enggak. Oh ya oke aman. Berarti aman dong tayangan ini. Aman. Oke. Nah kalau misalnya ngomongin Cirebon ini kan terkenal sama yang berbau mistis kan. Betul. Gue udah berapa kali syuting ke sana. Apa aja tuh? Sama DMS. Sama DMS gue juga pernah collab juga waktu itu sama KTJ, DMS sama Junarisa juga di Cirebon juga. Di mana waktu itu datang? Pabrik Gula Gempol ya. Gempol gitu kalau gak salah. Sempet berapa kali lah syuting. Oke, jadi kalau ngomongin Cirebon nih. Ya. Lu kan berarti kecil terus tumbuh besar di Cirebon rata-rata gitu ya. Lu percaya gak sih sama hal-hal mistis atau lu memang bersinggungan sama dunia itu? Sebenarnya waktu kecil tuh ya waktu remaja sih sebenarnya gua tuh sempat terobsesi sama hal kayak gitu. Waktu remaja sebenarnya. Umur belasan ya? Belasan gitu. Karena gua tuh gua tuh cepet banget pengen bisa ngelihat makhluk astral gitu. Bukan ngelihat itu kan? Ya. Kan udah tete. bukan itu lebih pas dewasa baru tahunya itu. Lebih seru. Yang sekarang waktu itu pengen banget gitu. Akhirnya gue sampai jadi gue dikasih tahu kata sama teman gue, kalau lu bisa pengen ngelihat, lu harus banyak-banyak ngapalin surat Al-Jin. Banyak-banyak baca surat Al-Jin. Gue hampir tiap hari waktu itu gue baca Al-Jin gitu, surat Al-Jin. Kagak bisa gue. Ngeliat, lu bisa? Enggak. Gue enggak. Lu gak bisa ya? Enggak. Enggak apa? Enggak bisa gue. Oh gak bisa. Itu gue sampai belajar gitu. Baca surat Al-Jin enggak sampai bisa lihat gitu. Sampai kejadian waktu itu adik gua secara langsung kena teluh. Karena kiriman. Waduh. Setiap habis Isya, dia selalu habis sholat Isya dia selalu meraung-raung kesakitan. Setiap habis itu sakit. Di bagian tertentu badan atau seluruh badan? Di bagian perut. Bagian perut. Oke. Dia ini kenapa? Dibawa ke dokter nggak kenapa-napa. Ini kecapean aja katanya atau waktu itu nggak salah lagi karena jarang makan. Itu kejadian terus setiap hari, setiap habis Isya. Sampai akhirnya lu tahu itu teluh, taunya dari mana? Ada orang bisa waktu itu datang ke rumah gua. Dia ngelihat ini, terus dia ngeliat dia langsung ke plafon rumah gua yang gua nggak pernah ngecek. Dia langsung ngecek, dia langsung dapetin ini ada yang ngirimin. Ditaruh di plafon. Ya. Isinya apa, lu masih ingat nggak? Nggak, dia nggak tahu. Udah nggak usah dilihat kata dia. Dan nggak usah tahu siapa yang ngirim. Udah maafin aja. Gitu. Setelah diambil itu udah adik gue langsung membaik. Nggak tahu alasannya kenapa adik gue yang dikirimin. Gue sampai sekarang gue nggak dikasih tahu sama dia alasannya apa. Udah maafin aja kata dia. Gitu. Udah itu tiap hari. Dan dia tuh nggak tahu ya, dia cuma ngeliatin adik gue. Terus dia bacain. Udah habis itu udah selesai. Gitu adik gue waktu itu. Terus kalau soal pengalaman lagi, bokap gue kayaknya salah satu orang yang tertarik sama hal itu karena dia pernah ngejual atau beli ya waktu itu gue rantai
babi ngepet. Babi ngepet ada rantainya? Nah nggak tahu, gue waktu itu saya inget gue rantai babi ngepet kalau nggak salah, apa rantai babi hutan gitu, gue lupa. Itu udah akhirnya dipegangin ke adik gue yang paling kecil, yang nomor 3 yang cowok. Ini pegang, terus rambutnya dia diginiin, digunting, nggak putus-putus rambutnya. Oke. Gitu. Itulah aneh ya gitu. Di dunia kayak gitu. Sampai gue pernah ikut ini juga. Apa namanya, perguruan juga. Oh ya, gue juga sempet tuh waktu dulu Pernah ikut, tapi lebih ke pernapasan tenaga dalam. Oh, pernapasan. Tapi ya ada aja sih, maksudnya yang ikutan pernapasan tenaga dalam ada, sambil olahraga juga. Karena gue tuh ikutnya sama komplek bapak-bapak satu RW, bukan satu RT lagi. Jadi rame bapak-bapak. Nah yang muda-mudanya yang suka beginian belajar lagi gitu. Ada, tapi gue gak ikut ke geng sana gitu. Karena gue cuman tahu teman-teman gue lagi gitu, gue cuman lihat-lihat aja gitu. Emang tidak ada ketertarikan itu, zaman gue kecil gak ada ketertarikan. Jujur, fun fact, itu adalah gue dulunya adalah orang yang penakut. Oke. Gue orang yang penakut. Jadi gue akhirnya mulai berani itu ketika gue SMA. Oke. Ketika gue udah mulai kayak, oh cewek tuh cantik ya yang itu ya gitu. Udah mulai ada ketertarikan, karena dulu gue cuek banget men. Gue dari SD sampai SMP itu kerjaannya cuman pulang, main bola, karate. Pulang, main bola, basket, karate, paskibra. Itu aja kegiatan gue banyak banget. Oke. Sampai akhirnya gue kayak gak pernah nengok cewek gitu. Kayak lempeng-lempeng aja gitu. Tapi pas SMA lu baru ngerasa diri lu ganteng gitu ya? Nggak tahu ya temen-temen gue ya nggak tahu ya. Mungkin ya mungkin. Cuman gue ngerasa kayak wah masa gue penakut sih, gue suka sama cewek itu sih. Jadi gue memberanikan diri untuk hal-hal yang menurut gue itu ada kelemahan di gue karena gue penakut gitu. Tapi hubungannya sama lu latihan silat sama cewek ini apa? Ya itu untuk berani. Untuk berani. Jadi gue dipaksa sama bokap gue. Daripada lu penakut mulu di rumah gelap apa segala macam, udah ikut aja olahraga. Ya gue nemenin bokap gue sekalian untuk memberanikan diri. Ya masa iya sih gue penakut gitu. Lu gak pernah di kunci di kamar mandi sih ya? Nah beda bro. Oh beda ya? Kunci di kamar mandi gak bikin gue takut. Gak bikin lu takut? Gak takut. Gak dimatiin lampunya? Dimatiin gak dimatiin sama aja buat gue. Anehnya gitu. Jadi gue sama apa aja gue gak takut dulu. Sama hantu gue takut. Cuman itu doang. Lu tau gak? Aduh ini gue mungkin karena trauma kecil kali ya. Jadi gini. Lu tahu kan filmnya Susana? Ya, mendiang almarhum. Jadi gue tuh udah saking takutnya dulu. Kalau misalnya udah mulai establish dari siang pindah ke malam, pasti kan dia ada shot ke bulan dulu. Ya betul. Udah itu, gue ganti dulu. Kenapa? Nggak tahu, gue takut. Itu takut. Gue takut jadi gini. Dulu kecilnya gue gak ada takut-takutnya sama apapun. Kecuali hantu. Udah itu doang. Nah karena gue ngerasa gue suka sama cewek, gue ada kelemahan, gue mau perbaiki kelemahan itu dengan gue kayak, ya gue belajar lah, bela diri, pernapasan, kan biasanya bela diri fisik, gitu, ini lebih ke pernapasan, untuk menguatkan iman gue lagi lah, kalau kata bokap gitu kan, ya udah gue ikut gitu. Ya alhamdulillah sedikit kekikis, walaupun tetap masih ada 50-50 takutnya gitu. Sampai akhirnya takut gue hilang karena kebentok. Kebentok sama? Keadaan. Gitu. Karena waktu itu tiba-tiba di tahun 2015 gue tawarin program horor, gak punya duit gitu kan. Ya udah deh, iya aja ayo jalan gitu. Nah disitulah jadi ya udah jadi berani. Jadi berani. Mulai sering nonton film-film horor juga. Iya kan, apalagi gue sekarang bikin film horor. Jadi mau gak mau gitu. Gue tuh tipikal sebenarnya pemburu film horor gue. Pemburu film horor. Seneng banget gue nyari film. Nonton Tulah gak lu kemarin? Belum. Ah ya udahlah, ada di Maxstream Tulah sekarang. Siap. Itu film pertama gue. Film horor. Tapi nextnya gue masih ada 2 film lagi 2024. Horor juga? Satu horor, satu drama. Satu horor, satu drama. Gitu. Mungkin itu tertarikan gue terhadap horor karena gue di Cirebon kan sering banget jadi best film horor tuh. Iya lokasi juga. Iya betul. Kemarin KKN 2 itu ceritanya aslinya dari Cirebon itu, soal topeng penari itu. Oke. Itu dari Cirebon. Walaupun kalau secara review, secara budaya film itu masih kurang menurut gua. Menurut lu film horor terbagus Indonesia apa? Wah itu
pandangan. Jangan film lu sendiri. Oh enggak lah. Barangkali. Enggak lah, makanya kan gue bikin lagi yang lebih bagus lagi sekarang. Oke. Mantap. Wah, tergantung sih sebenarnya dari cerita aspek apa dulu nih. Karena gue termasuk orang yang suka di belakang layar kan. Jadi aspek gue adalah production value biasanya. Yang pertama yang gue lihat gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin film itu gak cuma ngomongin production value aja. Kita ngomongin ceritanya, bagaimana karakter-karakter itu terbangun dalam cerita gitu. Gak cuman asal jeng serem jeng kan kayak capek juga nonton film horor kalau gak ada ceritanya gitu. Keramat 1. Itu gue skip tuh kayak itu. Keramat 1. Skip, gue belum nonton tuh. Bukan KKN 2 berarti Keramat 2. Kalau Keramat 2. Lupa lagi gue. Oke, Keramat 2 yang soalnya yang pakai topeng Cirebon tuh Keramat 2. Oh. Keramat 2. Mirip berarti ceritanya ini. Nah, Keramat 1 itu salah satu menurut gue yang terbaik. Lu suka banget. Siapa ya? Gue filmnya Joko Anwar gue suka. Joko Anwar juga. Joko Anwar gue suka. Terus ya Pengabdi Setan. Ya. Production value-nya bagus banget ya. Ya. Warnanya, gambarnya. Betul. Nyari gedungnya niat banget tuh. Iya. Pengabdi Setan gitu. 2 tuh. KKN karena dia box office-nya gokil kan 10 juta ya. Soalnya nonton gitu. Yeah. Banyak sih maksud gue film-film Indonesia sekarang yang bagus-bagus banyak. Yeah. Banyak. Cuman ya balik lagi bahwa bagaimana si PH atau produser itu untuk mau cerita apa nih. Yeah. Gitu. Karena kalau misalnya udah berhubungan sama cerita daerah. Berarti kan pendalaman materinya harus lebih kuat. Itu aja sih gitu. Karena gue termasuk orang yang kalau misalnya bikin naskah gue terlibat juga walaupun maksudnya kan penulis kan gue hire kan. Kayak emang kayak gimana sih aslinya. Nah kadang-kadang gue riset sendiri juga gitu. Dan karena gimana ya. Ya gue juga syutingnya tiap minggu film horor. Jadi kan gue referensinya banyak ya gitu. Betul. Itu sih kayak bener gak sih kayak gini. Kadang-kadang kayak misalnya gue ngambil kalau dulu di film Tulah itu gue ngambil apa tuh? Sosok kakek dan Lilis ini. Awalnya tuh gue minta request. Hadirin dong sosok hantunya yang memang ada gitu. Nah, cuman penulis gue bilang, Kak aku tuh ada pengalaman. Jadi waktu itu tapi pengalaman saudaraku kata dia gitu. Waktu jalan di hutan gitu, naik mobil, dia ngeliat ada orang naik sepeda gitu. Bukan sepeda. Apa beca? Dorong kayak gerobak. Ya gerobak, oke. Gerobak. Terus di klakson tuh gak minggir. Sampai akhirnya disusul kan. Pas disusul pas lihat yang punya gerobak itu nengok gak ada muka. Nah semenjak abis kejadian itu gak berapa lama. Itu tuh gak nyampe ke lokasi yang mau dituju. Diputer gitu. Sampai pagi katanya. Itu. Akhirnya lu masuk ke cerita lo. Nah itu akhirnya gue ambil base urban legend itu. Tapi kan itu urban legend yang gak terlalu besar gitu. Dan udah gue ambil. Yaudah deh kita implikasikan gitu. Tapi kan ada beberapa pemikiran yang kayak nggak harus yang horor banget gitu. Karena kan cerita yang gue buat itu adalah cerita tentang si pemain gue si Tommy Barahbah gitu kan. Pemeran utamanya itu kan. Nah cuman waktu pas gue lagi promo itu lucu, ada wartawan dari Bandung, gue lagi promo. Gue bukan promo film, gue promo film tapi belum materi film. Karena gue belum tahu tayang gue kapan. Jadi gue promo soundtrack. Di film horor gue tuh ada soundtrack. Gue promo soundtrack terus ada wartawan yang nanya, Mas saya mau nanya, ini tuh ngambil basicnya tuh dari daerah ini ya. Nah dia sebutin daerah yang mana gue gak pernah ada di press release gue. Dan itu benar. Kejadian saudara atau saudaranya si penulis gue itu kejadian di daerah itu. Kayak kok lu bisa tahu? Iya soalnya gue ada datanya. Semenjak itu banyak juga kan udah dikasih jalan gede nih. Tapi sebelahnya tetap hutan tuh. Kayak dibuat jalan besar gitu. Banyak terjadi kecelakaan katanya. Kalau sekarang kayak. Jadi secara gak sengaja film gue relate banget sama urban legend di daerah itu gitu. Memang bagus berarti. Ibaratnya riset loh. Keren. Iya gitu. Cuman waktu itu gue ngerasa risetnya gue belum terlalu dalam. Kenapa? Korelasinya udah cukup. Karena gue cuman butuh batasan cuman 20%, 30%. Gue cukup segini. Jadi riset gue udah cukup. Nah tiba-tiba ditambah materinya sama si wartawan yang nanya. Gue juga bingung jawabnya. Masa sih mas?
Malah gue tantangin, coba gue lihat. Iya. Dibuka beritanya, ada beritanya. Oke. Ah kirimin gue ya, gue bilang gitu. Untuk materi promo gue. Iya, karena kan betul, ternyata betul. sedalam itu Ya gitu. betul. Bisa ngebuat kayak gitu. Betul. Emang kalau soal urban legend memang akan lebih bagus ketika udah relate sih ya sebenarnya. Kalau contohnya kalau misalnya lu mau nyari urban legend di Cirebon tuh banyak banget. Lu tahu nggak di Cirebon ada namanya Jalan Karanggetas? Enggak. Di mana jalan situ disebut kalau orang yang punya ilmu lewat situ ilmunya hilang. Waduh. Itu jalan nama Karanggetas Itu jalan aja. Jalan aja jalan. Serem nggak? Enggak, jalan-jalan rame, ada mall, ada apa. Hah? Iya betul. Lah, Nah itu coba bukain. Jalan Karanggetas. Ceritanya waktu itu salah satu alasan kenapa Presiden Soeharto turun dari jabatan karena dia lewat jalan situ. Karanggetas, kalau dia lewat jalan situ dia nggak pernah lewat jalan situ. Suatu saat dia ceritanya dia lewat jalan situ, akhirnya ilmunya hilang, akhirnya dia turun dari situ. Kenapa di situ disebut Jalan Karanggetas? Itu ceritanya waktu itu. Sorry. Sebelum ke cerita Karanggetas tuh artinya apa sih? Karang itu artinya Karang kan. Karang, getas tuh artinya putus. Oh. Karanggetas. Itu awalnya itu sebelum jalan itu dikasih nama Jalan Karanggetas, itu ceritanya dulu Sunan Gunung Jati, Sunan di Cirebon. Itu ketemu namanya Syekh Magelung. Syekh Magelung itu dia salah satu raja lah di situ, Prabu. Dia tuh bikin sayembara. Rambutnya itu panjang banget dan nggak bisa digunting pakai alat apapun. Oke. Nggak bisa dipotong pakai dengan alat apapun. Dia bikin sayembara, barang siapa yang bisa potong rambut gua, kalau cewek akan kujadikan saudari, yang cowok akan kujadikan saudara. Oke. Dia ketemu tuh sama Sunan Gunung Jati. Dia bisa akhirnya sama Sunan Gunung Jati diputus rambutnya pakai tangan. Terus dikubur di daerah situ. Nah di situ setelah itu disebut Jalan Karanggetas. Nah di situ pun di belakang Jalan Karanggetas itu pernah jadi tempat uji nyali juga di situ. Oh iya, zaman-zaman dulu program ya. Ya betul. Itu orang lewat situ ilmunya hilang. Terus soal mitos lagi di Cirebon. Dulu kan di Cirebon tuh pernah ada ini. Sama mirip-mirip cerita kayak ada orang yang tempat kecelakaan, bekas kecelakaan kereta api di Cirebon. Wah, serem dulu tuh pernah udah ngomongin kereta api itu. Pernah. Masih. Aktif ya? Dua, Tapi dari zaman Belanda itu ya? Enggak. Oh baru? Tahun 90-an kalau nggak salah sih. Oh udah 90-an malah ya? Ada kecelakaan, banyak orang yang meninggal di situ. Sampai pernah ada katanya, ini cerita umum di Cirebon, ada tukang beca gitu. Ada orang naik, bang cewek itu, bang mau naik dong. Ya udah yuk, naik diputerin ke jalan itu, terus mentoknya ke jalan rel kereta. Neng, ini mah nggak bisa lewat rel kereta, neng nggak ada orangnya gitu. Cirebon kota-kota yang seperti itu banyak sih. Lanjut soal itu tadi, soal gue belajar ilmu di. Oh iya, belajar ilmu. Gue belajar ilmu, gue juga sempat itu belajar ilmu di nama perguruan. Perguruannya pada Depok itu Hikmatul Iman. Hikmatul. Sekarang tuh kayaknya udah ganti jadi Lemurian. Lemurian itu salah satu bangsa yang setara dengan bangsa Atlantis. Oke. Namanya Lemurian, sekarang ganti nama Lemurian. Masih ada perguruan ya? Gak tahu ya. Setahu gue soalnya pendirinya tuh Kang Diki Zainal tuh udah meninggal. Udah almarhum. Nah, Okay. udah almarhum ya. Ini ikut si perguruan itu waktu lu masih Kuliah. Oh udah kuliah. Udah kuliah. Tapi masih tetap penasaran. Ya, pengen tahu, pengen bisa gitu. Karena gue dikasih sama temen gue, ini ada ilmu. Jadi dia tiba-tiba ini gue energi lu lagi tipis nih. Iya nih, ntar gue lagi transferin energi buat lu. Lu bisa gitu-gituan? Ya gue lagi ikut di perguruan, ya udah gue coba gitu. Oh gara-gara teman. Ya gara-gara teman. Gue latihan di situ. Ternyata di situ ada 3 aliran, ada aliran fisik, metafisik, dan juga teknologi. Ada teknologi. Gimana? Ya ada kan aliran perguruan fisik. Nih, ya, perguruan untuk ya, ilmu-ilmu gitu ya. kan. Kalau fisik jelas. Ya. Karena kan
ada pernapasan juga, Betul. olahraganya juga harus Betul. ada. Metafisik berarti olah rasanya. Ya, betul. Teknologi ini apa ya? Teknologi. Nah ini perguruan ini kan kayak silat gitu kan. Betul. Apa hubungan sama teknologi? Lu pakai senjata gitu apa gimana? Enggak. Di situ dia percaya bahwa dari energi metafisik itu bisa diterapkan dalam bentuk teknologi. Oke. Dari Ya metafisik. udah kalau yang fisik lah ya. Ya, Udah jelas lu betul. ada push up, sit up, Betul, bela diri gitu betul. ya, gerakan-gerakan gitu. Dari Metafisiknya? metafisik ya itu lewat teknologi kayak awalnya jadi misal metafisik lu kalau foto itu lihat ada orbs itu adalah energi-energi makhluk gaib yang bisa lu tangkap. Oke. Berarti teknologi bisa lu tangkap lewat teknologi bisa lu wujudkan dong metafisik. Makanya ada teknologi. Betul, makanya dia akan wujudkan lewat teknologi. Di situ dia tuh salah satunya dia mencoba teknologi itu cara berbicara dengan alien, ada teknologinya. Jadi mereka tuh lagi Mohon maaf, bikin. sebentar gue gak salah denger. Kan gini ya, Iya. metafisik. Pasti kan Betul. berhubungan sama kita ngomongnya apa ya, hantu lah. Betul, Gitu. energi, betul. Energi, Ya. ya kan, metafisik Ya. gitu kan. Yang horor-horor lah ibaratnya Betul, gitu kan. Yang gak betul. kelihatan sama mata gitu ya. Betul. Kenapa tiba-tiba lu ngomongin alien? Ya karena mereka berpendapat bahwa kita ini semuanya alien. Ini beneran nih? Bener, kita ini sebenarnya adalah makhluk yang diturunkan dari luar bumi, diturunkan ke bumi untuk mengelola bumi lewat Nabi Adam. Gue agak bingung nih, oke. Ya, dan Gue baru denger sih, ini gue baru denger nih. ya, Menarik sih, berarti gue alien, lu alien, dia ya semua alien. kita ini alien semuanya. Gue tiba-tiba langsung ngebayangin ini tau gak sih? MIB, Man in Black. Ya. Yang pakai badan orang, Ya, terus ya. tiba-tiba di otak kita ada yang ngendaliinnya. Cekret gitu. Ya, dan mereka tuh percaya Superman itu sebenarnya beneran ada. Orang yang punya dengan kekuatan Superman itu beneran ada. Orang dengan kekuatan sih, Superman itu unik. beneran ada dan bisa dipelajari kekuatan seperti Superman. Tapi kan Superman dari kripto. Ya alien. Itu. Dan Berarti percaya UFO. Nabi Adam itu sebenarnya masih hidup bagi kata mereka, dan Nabi Adam tuh lagi keliling-keliling penjuru angkasa untuk menaruh makhluk-makhluk lainnya di negara di planet-planet lain. Itu. Nabi Adam di kitab mereka dibilang bahwa Nabi Adam tuh masih hidup. Kayak ini gue baru pertama kali podcast agak berat ya gue. Jujur ini gue tiba-tiba kayak agak nge-lag dikit gue nih. Ya. Ntar gue sambil mencerna ya. Dulu gue percaya. Sekarang? Karena dongeng bagus banget juga nih ceritanya buat tidur nih. Gue percaya nih seru nih gitu. Tapi ini jujurnya gue pertama kali gue denger. Biasanya kan gue dapet tuh informasi-informasi kayak gitu. Ya standarnya adalah bumi itu gak bulat, bumi itu datar. Ya. Akhirnya ribut. Ya kan? Lu bisa googling soal itu. Ada. Ya sekarang udah ada. Udah itu dari lama juga itu. 2017. Jadi lu percaya itu bumi bulat atau datar? Gak tahu Bang. Karena gue belum mengelilingi dunia, jadi gue belum bisa bilang bulat atau datar ya. Tapi kalau yang gue pelajari sih bulat. Yang lu belajar bulat. Kalau yang pap tadi? Bulat itu. Dijawab. Salah satu lagi, mereka tuh kalau lo tau Kang Niki Zainal juga dia dikenalnya sebagai scientist sih sebenarnya. Pendiri itu. Dia tuh bisa bikin bensin dari air. Kan ada sekarang akhirnya tuh. Ya, dia juga sebelumnya juga Yang sempat viral. Betul. Ya kan? Dia juga sempat bikin bahan bakar dari air juga. Dia udah pernah. Oh gitu. Dia tuh salah satu orang yang mempopulerkan orbs di kamera ya, di acara-acara dulu tuh. Dia salah satu orang yang mempopulerkan orbs itu. Andiki Zainal. Terus di ujiannya tuh kocak tuh ujiannya. Ujiannya tuh Ini ujian kenaikan tingkat nih. ya betul. Ada berapa tingkatan? Aduh ada banyak. Ada banyak. Ada banyak. Oke, ujiannya lucunya kenapa nih kocoknya nih? Lu harus bisa mengendalikan cuaca. Oh kayak Rara. Ya, begini. Dengan pernafasan lu tuh bisa mengendalikan cuaca. Lewat amigdala yang lu punya. Amigdala itu apa ya? Sel paling kuat di dalam tubuh kita kan ada sel amigdala.
Ya kalau salah namanya selnya aksin, nama selnya amigdala. Di mana satu sel itu bisa membangkitkan listrik satu kota sel tubuh kita. Nah, kita tuh nggak pernah bisa mengaktifkan sel tersebut. Coba lu aktifin, setelah lu aktifin lu bakal bisa mengendalikan cuaca. Mendung nih lu gini, lu harus gini nih, hilang awannya gitu. Lu lolos ujiannya? Enggak. Karena gue pernah coba di rumah gitu, ngapain sama nyokap gue ngapain? Lagi ngilangin hujan, musyrik. langsung digituin musyrik. Oh ya udah. Terus akhirnya lu nggak lanjut? Enggak. Naik satu tingkat pun enggak? Enggak. Udah mulai aneh-aneh sih. Gue pernah lihat video ini nih, salah satu pendiri kita. Apa nih video? Ini dia lagi terbang. Hah? Us. Itu beneran? Ada videonya dia lagi terbang. Wah, kocak juga nih. Ini PH mana sih? Ini PH mana sih? Nggak kelihatan smooth? Atau kelihatan trik? Karena itu tahun 2010-2012 kayaknya kelihatan di teknologi itu kelihatannya smooth sih. Oh smooth. Ya. Belum 4K kali ya? Ya belum. Oh 4K kan di zoom tuh detailnya kelihatan. Itu. Aduh itu kocak banget. 2010 tuh berarti kamera paling oke paling BB ya? Ya betul, BB. Kamera BB. Di situ. Nah itu mereka tuh percaya bahwa salamnya mereka tuh kayak orang Sunda. Gimana? Orang Sunda kenapa gue jadi lupa ya? Ya gini, Sampurasun. Nah mereka Samprazan. Mereka tuh percaya bahwa suku Sunda tuh salah satu suku Atlantis juga. Karena pulau Sunda itu kan Sundalen. Sundalen kan panjang banget. Nah Sundalen itu awalnya adalah bangsa Atlantis. Oke, ini perguruan ini ada hubungannya sama Sunda Empire nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, oke. Tapi agak mirip-mirip sih. agak mirip-mirip pola pikirnya ya. Oke. Gitu. Ya itulah belajar ilmu-ilmu kayak gitu. Macam-macam gua lucu banget. Gara-gara nyokap lu ngomong musyrik akhirnya lu keluar ya? Ya udah emang iya sih gua ngapain sih? Emang iya sih gitu. Ngapain gua sok-sokan berhentiin hujan? Emang gua mau ngapain berhentiin hujan gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang keluarga nih, bokap lu kan tentara. Nyokap tuh kerja atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Yang gue tahu katanya bokap sama nyokap tuh ada perbedaan. Gitu. Betul. Itu kalau bokap apa? Bokap tuh ya udah pasti dari Madura tuh Nahdlatul Ulama banget kan, NU totok. Kalau nyokap tuh Muhammadiyah. Sebenarnya nyokap itu ketika di Cirebon tuh Muhammadiyah, tapi nyokap itu SD, SMP, SMA tuh Katolik di Klaten. Klaten kan banyak, Klaten Solo kan banyaknya kan Katolik kan. Setelah itu ya dipindah di Cirebon tuh keluarga gue lebih Muhammadiyah. Oke. Nyokap gue lebih Muhammadiyah seperti. Kan sama nih, sama-sama Islam sebenarnya kan, cuman beda aja gitu. Ada bedanya lah. Betul. Gitu. Nah, akhirnya lu sebagai seorang anak lu ikut ke bokap apa ikut ke nyokap nih? Tergantung situasi. Nah, situasi yang seperti apa? Contoh ketika bulan puasa. Ya. Biasanya Muhammadiyah lebih dulu. Puasanya apa namanya? Kalau NU lebih nunggu sehari. Ya biasa ada jeda. Ya ketika mulai puasa gue ikut NU. Oke. Nah, Lebaran ikut Muhammadiyah. Lebih cepat. Betul. Pinter dia. Ya, betul. Tapi kalau misalnya pandangan terhadap perbedaan ini gitu. Gue pengen tahu aja pandangan lu. Karena kan lu ada di situ, di lingkungan itu. Ya betul. Sebenarnya gue tuh dulu percaya bahwa gue tuh gak tahu rasanya cabe kalau gue gak makan cabe. Iya. Dan gue gak pernah berani bilang misalnya ada satu ajaran itu benar atau salah kalau gue gak masuk ke ajaran tersebut. Betul. Makanya gue waktu itu SMA kuliah gitu gue ngikutin berbagai aliran agama Islam. Oh, aliran beberapa agama Islam. Aliran agama. Islam. Gue pernah ikut Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh tuh agama Islam yang dia keliling masjid dari masjid satu ke masjid lain buat mengajak orang ayo sholat gitu. Jamaah Tabligh gue pernah ikut itu. Gue pernah ikut salah satu partai agama yang terkenal. Tahu kan? Tahu. Yaitu
Gue ikut. Yang mana dulu nih? Yang warna apa? Tapi rata-rata hijau semua sih. Yang gini. Oh. Kayak gitu. Gue ngikutin bener-bener ngikutin ajaran mereka gitu sampai jadi hampir gue sempet jadi ketua ranting partainya. Oke. Gue beneran ikut, terus gue pernah ikut As-Sunnah wal Jamaah, di mana gue tuh pernah sempet gue mengharamkan musik, gue pernah. Mengharamkan musik. Pernah ikutan juga. Ya gue pakai celana cingkrang itu, gue pernah kayak gitu jenggot pernah. Terus gue pernah ikut JIL, Jaringan Islam Liberal. Oke. Liberal gue juga pernah ikut. Gue mempelajari gue karena gue yakin gitu. Mereka tuh saling bilang yang ini salah. Emang bener salah ya. Akhirnya gue coba ngikutin berbagai aliran itu. Oke, akhirnya sekarang lo ada di. Akhirnya gue nemuin salah satu surat di dalam Al-Quran yang intinya surat itu ngomong bahwa orang musyrik adalah orang-orang yang memecah belah agamanya dan menganggap kelompoknya paling benar. Oke. Jadi gue tuh berarti ya ngapain gue ngerasa diri gue paling benar gitu. Akhirnya gue mengundurkan diri, gue Islam aja udah cukup gitu. Oke. Ya, intinya kalau semua agama itu kan basicnya mengajarkan kebenaran. Betul. Ya sebenarnya, kebaikan gitu. Semua hal tuh benar menurut sudut pandang kita masing-masing. Ya. Jadi apapun itu benar menurut sudut pandang kita masing-masing. Terus lu sempat nggak ketika sedang dalam pencarian itu lu sampai akhirnya membuat lu jadi ada keraguan atau lu memilih untuk ateis atau kayak gue mendingan gak usah beragama deh? Pernah pasti. Pernah ada di masa itu? Pernah ada di masa. Karena lu pasti confused kan? Ya betul, karena gue pernah ada di satu pemikiran bahwa gue tuh gak punya kendali terhadap hidup gue. Semua hal di dunia ini sudah diatur sama Tuhan, diatur sama Allah. Kita tuh tinggal ngejalanin apa yang udah diatur. Oke. Terus akhirnya gue pikir, terus ngapain gue percaya sama hal itu gitu. Kalau misalnya gue hidup cuma ngejalanin yang dituliskan, enggak, gue bebas kok. Akhirnya gue mikir, gue bebas banget. Gue nggak ada sangkut pautnya sama agama. Akhirnya gue mencoba belajar di situ tentang ateis itu seperti apa sih. Ternyata bosan jadi ateis. Oke. Karena gue nggak bisa ngeluh. Kalau ngeluh kan, ya Allah. Kalau ateis kan, ya siapa ya? Bener juga sih. Iya, ya siapa ya, aduh. Gitu, bosan jadi ateis. Lu nggak bisa ngeluh. Iya. Masuk akal. Tapi kalau misalnya menurut lo nih, lo kan berarti sudah akhirnya memutuskan ya, lo Islam gitu kan? Iya betul. Saya udah di jalan Islam aja udah gitu, nggak perlu ikut aliran mana gitu kan? Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin sedikit nih lebih luas lagi mengenai Indonesia, waduh, gitu kan? Ya maksudnya, gue merasa gue nanya ini karena lo cukup punya pemikiran lah, punya pengalaman lah, gitu tentang toleransi yang ada di Indonesia. Apa pendapat lo? Toleransi di Indonesia? Sebenarnya toleransi di Indonesia tuh sangat bagus. Kita tuh cuma kaget karena ada sosial media aja. Kita tuh terlalu lama dikotak-kotakin. Oke. Dari Sabang sampai Merauke kan jauh. Kita tuh udah terlalu lama dikotak-kotakin. Ada sosial media. Kita kaget. Loh kok Indonesia beda-beda ya? Yang akhirnya berarti ini salah dong. Dengan terbuka cakrawala kita tuh terlalu kaget sama yang namanya perbedaan. Kita SMA aja seragam semua. SD, SMP, SMA tuh semuanya seragam. Kita tuh diajari semua tuh selalu satu seragam. Padahal di Indonesia itu beragam-ragam. Nah, ketika ada teknologi yang namanya internet, kita terbuka bahwa ternyata ada sesuatu yang beda. Kita kaget aja sebenarnya. Kita lebih kaget bahwa ternyata Indonesia ini beda gitu. Indonesia kita cuma diajarin kata-kata doang, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Tapi kita nggak pernah diajarin berbedanya kayak gimana sih? Ya. Nah, karena adanya sosial media, kita tuh baru mulai ngerasa kok beda ya gitu, seperti itu. Kaget aja sebenarnya bahwa ternyata berbeda tuh ada dan kita belum pernah diajari gimana cara menyikapi perbedaan tersebut.
Kayak kalau misalnya menurut lu nih ada tips gak sih untuk menyikapi ini gitu? Cara menyikapi dengan kalau di Islam tuh tabayun, mengerti. Makanya kenapa gue belajar yang gue ngikutin berbagai aliran agama Islam itu, gue mencoba mengerti dulu nih kenapa mereka berpikir seperti itu. Oh, mereka berpikir seperti ini. Oh ya udah. Jadi caranya adalah kita kan selalu ngomong benci terhadap hal-hal itu, tapi kita cuma dengar doang. Tapi kita tuh nggak pernah kayak coba, ya udah deh, gue benci nih. Kenapa ya gue bisa benci sama itu? Misalnya lu benci sama duren. Misalnya dari kecil nih, gue benci nih sama duren nih. Tapi lu nggak pernah tahu sebabnya lu benci sama duren tuh gara-gara apa? Cuma karena ada orang bilang benci duren, lu ikutan benci. Gitu. Tapi lu kan mencoba. Emang kenapa ini duren sampai orang-orang benci? Dari baunya biasa aja, makan biasa aja. Kenapa ya orang-orang benci? Alasan orang-orang benci lu gak akan ngerti, tapi lu paham bahwa gue gak sebenci itu sama duren. Tapi gak suka-suka banget sama duren. Tapi ya biasa aja. Nah menurut gue ketika lu benci terhadap sesuatu atau lu mau coba memahami sesuatu yang lu gak mengerti, jangan benci dulu tapi lu pahamin dulu. Ya gue setuju sih itu gue setuju banget sih. Jadi kalau ibaratnya kalau gue misalnya ada suatu masalah gitu ya, gue nggak cuman terima dari telinga kanan doang, tapi telinga kiri gue juga harus dengar. Jadi nggak bisa yang telinga kanan udah ngomong terus gue tiba-tiba gue ngejudge yang, wah lu salah nggak? Ya. Kanan dan kiri gue harus dengar sih itu sih. Setuju ya. Toleransi itu ada ketika itu udah nggak dianggap toleransi. Udah jalan aja gitu. Kayak misalnya tanggal 25 Desember nanti Natal. Toleransi itu ada kalau udah nggak ada polisi yang jagain pas hari Natal. Udah nggak ada harus ada yang jaga-jagain lagi di gereja. Nggak perlu ada yang anjing pelacak dulu masuk gereja buat ngecekin gitu, gegana gitu. Toleransi ada ketika udah nggak perlu ada gitu lagi. Oke, setuju. Berarti begitu pun dengan kebalikan, misalnya kayak lagi sholat Id kayak gitu. Betul, ketika pun kalau kita sholatnya di lapangan sih. Ya betul, nggak ada judgmental ketika ada orang celana cingkrang, rambut pakai jenggot gitu. Nggak lo. Oh oke. Gue langsung. Nggak. Kumisnya harus nggak ada dulu. Kumisnya nggak ada kalau nggak boleh ada. Betul. Ya. Kumisnya itu nggak kita langsung ngejudge kayak gimana. Ada di bawah tas harus diperiksa nih tasnya gitu gimana gitu. Itu udah nggak ada seperti itu. Dan sudah ada tidak ada politik identitas. Politik identitas. Nih jadi mancing ya. Tahun politik nih. Oh iya. Iya, tahun politik saya. nih. Wah, saya baru sadar. Komentar sedikit dong. Kemarin kan ini gue nggak tahu ini tayang tanggal berapa, tapi ini kemarin kan baru aja ada debat juga ya. Capres. Terus pergerakan, karena gini, kerjaan lu kan sekarang di media dan background lu digital dan semua kita bisa mendapatkan informasinya itu semuanya dari digital. Dengan perkembangan digital, dengan sekarang musimnya lagi politik gitu, gue pengen tahu tanggapan lu sebagai seorang yang expert lah di digital. Gua tuh sangat berharap kepada teman-teman gua yang jadi buzzer. Kalau jadi buzzer, ngaku aja jadi buzzer. Ngaku kalau gue tuh buzzer ini loh. Gue tuh mendukung karena bekerja. Oke. Gue lebih respect gitu ketimbang lo sok-sokan apa ya? Sok-sokan mendukung ini dengan ngomong, gue ikhlas mendukung ini karena bapak ini bisa mengubah Indonesia, bisa melanjutkan ini. Enggak. Pasti ada sesuatu ngomong gini. Pasti ada sesuatu yang bisa membayar ketidaklogisan lu. Oke. Buzzer kan tidak logis. Buzzer tuh tidak logis. Oke. Pasti ada sesuatu yang menutupi mata lu terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Tapi gue jujur kan, lu tadi nanya ke gue sebelum kita mulai podcast. Lu 1, 2 apa 3? Gue jawab 4. Ya boleh gitu. Lu mungkin tadi berpikir kayak si Fadil paling bercanda gak mau ngasih tahu gitu. Enggak, tapi gue 4. Kenapa? Belum ada yang nyawa gue jadi buzzer. Oh ya belum ada. Berharap lu. Ya gak mau juga. Ya, gak mau juga. Gak apa-apa juga. Oh gak apa-apa bisa juga.
Atau enggak ya entah nanti betul. manajemen yang milih gitu kan. Kalau mau gede ada di nomor yang gede banget budgetnya ada. Ada. Budgetnya tidak terbatas ada. Iya. Tapi juga lu harus lebih kerja keras lagi buat tutupin ada. Karena harus disebutin. Gue penasaran. Ya udah tau lah nomor berapa sih? Udah kan? Iya. Itu budgetnya nggak terbatas itu. Karena gua punya temen yang dia tuh agensi dia tuh orangnya logis banget, bagus banget dia orangnya logis banget. Terus dia sekarang ada di salah satu paslon. Terus gue liat postingan dia tuh kayak duitnya banyak banget nih buat mengorbankan akal sehat. Buat mikirnya gitu. Buat jadi ciri salah satu cara untuk menjadi buzzer syaratnya tuh satu. Meninggalkan otak. nggak perlu lu nggak perlu logis, lu nggak perlu, yang penting gimana caranya lu bisa ngebelani orang gitu. Menurut gua ya. Oke. Ngebelani orang gitu. Lu nggak fokus di visi misi. Lu fokusnya di joget. Aneh banget. Aduh. Mas Deddy Corbuzier minta backup dong. Enggak, semuanya kan joget. Semuanya ada semua ada jogetnya, benar. Semua ada jogetnya gitu semuanya. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies ada jogetnya. Ada. Di sosmed gue ngeliat semua. Semuanya masak-masak juga ada. Ada kontennya serupa. Kontennya gitu kan. serupa. Karena kan mereka udah jadi apa ya? Ya harus menginfluence juga paslon-paslon ini kan. Betul. Gitu. Kita sebagai manusia tuh kayak dikorbankan gitu akal sehatnya dengan gimmick-gimmick yang seperti itu gitu. Kita masyarakat Indonesia pintar-pintar loh. Maksudnya kenapa dia menganggapnya bahwa kita tuh nggak sepintar itulah. Udah ngapain? Pakai visi misi udah. Pakai gimmick-gimmick aja gitu. Gue tuh merasa direndahkan sebagai manusia aja sih. Itu pandangan lo gitu ya. Begitu. Okay. Aman nggak? Aman nggak? Kan lo yang ngomongin bukan gue ya. Aman gitu ya. Karena gini, tapi lebih kita warga Indonesia bebas berpendapat. Betul. Dan harusnya bebas ya. Bebas. Harusnya gitu kan. Harusnya. Karena kalau misalnya gue ngelihat dari semua paslon mereka punya strategi, karena gue suka memperhatikan sosial media sebenarnya. Betul. Tapi kalau bebas kenapa lu sebutnya Konoha versi Indonesia ya? Karena gue suka Naruto kan. Oh, di YouTube. Gue suka Naruto. Gue baca Dragon Ball, Naruto, ada One Piece, Slam Dunk. Oh, gitu. Kira biar aman aja. Bukan nyari aman, tapi itu kan banyak netizen yang menyamakan seperti begitu. Gitu. Berarti lu gak suka sama Naruto? Suka banget. Boruto? Enggak suka gue. Gak ngikutin lagi ya? Iya, aneh banget Boruto tuh. Anak yang nggak tahu apa-apa tapi sok bisa gitu. Tapi dibantuin lagi yang bokapnya. Ya kan namanya juga bokapnya. Iya, kan harusnya sendiri aja. Kan masih anak-anak ceritanya. Ya kalau gitu ngapain dia sekarang sama Sasuke coba? Enggak, tapi di cerita Boruto gitu. Iya. Cerita Boruto gitu. Iya, cerita Boruto gitu kan. Ini penulisnya siapa sih? Ini bukan orang Jepang ya? Wah? Penulisnya? Bukan. Orang Jepang kok. Orang Jepang ya benernya? Masashi Kok Kimoto gue lupa sih penulisnya Naruto? Lupa. Iya, oke. Masashi kan kalau Masashi. Gue taunya Oda. Oh ya. Sama Akira Toriyama kan kalau ya. Kojiro juga. Korma Jinten Kojiro. Oke, what's next nih? Yuda. Depannya lu mau fokus aja di bidang pekerjaan lu sekarang atau lu akan memfokuskan lagi, karena kan ya lu bilang tadi lu gak vakum di komika kan, tapi
lu tidak ada keresahan-keresahan itu. Tapi Ya. sebenarnya tadi yang lu omongin kan berarti kan lu ada keresahan juga nih terhadap Ya. yang buzzer-buzzer pada ngomong deh gitu. Kan Ya. ada keresahan itu bisa jadi bahan jokes loh. Betul sih sebenarnya. Ya kayaknya gue fokus di politik tahun ini. karena seru sih gue ngikutinnya gitu, seru buat ngikutinnya. Tapi kalau misalnya fokus apa, gue fokus menjalani hidup aja. Apa yang ada di depan gue itu yang harus gue hadapin, apa yang harus gue jalanin hari ini ya itu yang harus gue jalanin. Ke depan ya yang gue lakuin ada yang gue terbaik hari ini aja. Ke depan siapa yang tahu. Wallahu alam, gue nikmatin dan gue jalanin yang terbaik hari ini aja. Gitu. Yuda kan. Mas Adi.